Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru Indonesia. Perkenalkan, saya Fauza Eswos, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan sosiologi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 24301113285561. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Swasta Islam Al-Aziz, Kalimantan Barat yang beralamat Jalan Selat Sumba dalam Gang Flora, Kelurahan Siantar Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Ini adalah kartu identitas saya sebagai bukti keabsahan data diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya menggunakan pendekatan deep learning dalam proses mengajar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat semuanya? Sehat ya, alhamdulillah. Oke. Udah nyapu tadi? Udah ya? Tengok dulu bawah meja, bawah bangku, apa masih ada sampah? Udah bersih? Udah bersih ya? Alat-alat pendukung boleh dikeluarkan, pulpen, buku, LKS, oke. Udah siap belajar hari ini? Ya. Ibu minta untuk ketua kelasnya maju ke depan untuk membimbing doa. Maju ke depan. Oke, hari ini masuk semua? Masuk. Absen dulu ya. Amelia, Anissa, Arisa Putra, Farid Anwar, Fatur Rozi, Safa Nabila, Farihatu Zahro. Baiklah, yuk kita berdiri semuanya. Sebagai warga Indonesia yang baik, yang memiliki jiwa nasionalisme dan memiliki jiwa integritas yang tinggi, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Boleh duduk lagi? Baiklah, sebelum melanjuti pembelajaran pada hari ini, lebih jauh lagi, Ibu akan bertanya materi terkait materi yang kemarin, minggu kemarin ya, bab 1. Itu tentang kelompok sosial dalam pengelompokan sosial. Mungkin masih ingat, mungkin meresum pelajaran yang kemarin.
meringkas? Ada? Oke, boleh Bang, silakan berdiri. Kelompok dan kemampuan sosial. Pengertian kelompok sosial adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan saling berinteraksi. Dua, kemampuan sosial adalah proses penggolongan individu dalam masyarakat berdasarkan kriteria seperti status, peran, dan kepentingan bersama. Dua, individu sosial berdasarkan hubungan sosial. Satu, primer, dua, sekunder. Berdasarkan kepentingan induk dan output. Fungsi kelompok sosial meningkatkan rasa identitas dan solidaritas dan membantu pemenuhan kebutuhan sosial. Oke, terima kasih. Silakan dikasih tepuk tangan. Jadi anak-anak ibu yang hebat, ya. Jadi pembelajaran pada hari ini tentang pembentukan permasalahan sosial akibat pembentukan sosial, ya. Pernahkah kalian melihat di lapangan atau di TV atau di media sosial pembeda nih, misalnya ada orang berpakaian mungkin kotor, nggak serapi gitu orang-orang yang lain, tapi mereka tuh tidak mau mendekatinya. Ya, tidak mau mendekatinya karena mungkin pakaiannya tidak sebersih orang lain, kayak gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, tanggapan kalian gimana? Sedih enggak? Sedih. Kenapa sedih? Karena kita ini, kita semuanya ini adalah makhluk Tuhan, sama di hadapan Tuhan, tak boleh dibeda-bedakan, ya. Jadi kenapa ibu bahas tentang ini? Ini adalah materi yang akan ibu bahas pada hari ini, ya. Jadi kalian harus belajar, ya, harus belajar yang giat, ya, pembelajaran hari ini, ya kan, agar nanti bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan konsep ketika ada suatu masalah di lapangan, kalian tahu cara mengatasinya, ya. Oke. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah diharapkan peserta didik bisa menjelaskan tentang pengelompokan sosial di dalam masyarakat, ya. Terus diharapkan peserta didik nanti bisa mencari tahu faktor-faktor terjadinya permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial di masyarakat, ya. Terus diharapkan juga kalian peserta didik ini, ya, ketika ada masalah nanti bisa mencari solusi dan upaya untuk mengatasi permasalahan sosial itu biar tidak terlalu melebar. Oke, paham? Oke. Masih semangat mau belajar nih? Oke, Ibu kasih speaking, silakan berdiri lagi, nak. Oke, ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Oke. Tepuk 2. Yes. Tepuk 3. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Silakan duduk lagi. Oke. Ibu akan menayangkan cuplikan video ini berkaitan dengan pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial. Boleh nanti, ya, cuplikan ini disimak sambil dicatat, mungkin ada poin-poin yang bisa diambil manfaatnya. Kriminalitas, penyimpangan sosial, dan penyimpangan remaja. Menurut kalian, tindakan-tindakan itu meresahkan tidak? Tentu saja meresahkan. Bahkan sudah melanggar nilai dan norma dalam masyarakat. Inilah apa yang disebut sebagai permasalahan sosial.
Permasalahan sosial sendiri ada yang bersifat manifest, ada juga yang bersifat laten. Nah, ketiga tindakan yang sudah disebutkan tadi itu merupakan permasalahan sosial bersifat manifest. Artinya permasalahan sosial itu mudah disadari karena melanggar nilai dan norma masyarakat. Sedangkan permasalahan sosial yang sifatnya laten itu bisa kita lihat ada terjadinya pemanasan global hingga masalah lingkungan. Hampir semua masyarakat tidak menyadari masalah sosial ini. Padahal dampaknya itu loh tidak hanya pada lingkungan, tetapi sampai bisa mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Kalian tentu masih ingat bukan dengan konsep dinamika kelompok sosial dan juga sebelumnya? Ternyata permasalahan sosial dapat terjadi karena dinamika kelompok sosial. Udah ya? Di situ ya Ibu akan jelaskan lagi ya. Poin-poin tadi itu adalah gambaran tentang permasalahan sosial akibat pengelompokan sosial yang ada di lapangan. Ya, salah satunya adalah tindakan kriminal. Ya kan, ada tindakan kriminal tadi kan? Apa tindakan kriminal itu? Tindakan yang melanggar hukum. Tindakan kriminal itu banyak macam-macam. Mencuri, ya kan? Menghilangkan nyawa seseorang, ya kan? Prostitusi juga, ya kan? Penyimpangan sosial. Penyimpangan sosial di sini adalah perilaku tidak sesuai dengan apa? Norma, melanggar norma yang beredar di masyarakat. Jadi, kriminalitas penyimpangan itu dan juga kenakalan remaja itu merupakan adalah masalah sosial yang bersifat manifest, mudah diingat karena itu melanggar norma dan hukum dan nilai yang ada di lapangan. Ya, terus juga ada poin penting di situ ya. Ada yang bersifat laten itu artinya terjadi tapi masyarakat itu tidak sadar. Awalnya tidak sadar bahwa itu masalah sosial. Lama-lama sadar. Itu misalnya yang sifatnya laten. Yang sifatnya laten itu ya biasanya dia misalnya nih contohnya pemanasan global. Pasti kalian tahu ya, pemanasan global itu penyebabnya apa? Apa penyebabnya? Biasanya karena efek rumah kaca, ya. Terus apa lagi? CFC, bisa kulkas, apa lagi? Bisa AC. Makanya biar tidak terjadi pemanasan yang berlarut-larut, maka kita harus mengadakan penghijauan, ya. Jadi awalnya biasa aja, lama-lama akan jadi masalah sosial. Mungkin Ibu bertanya terkait materi tadi, ya, boleh bertanya terkait yang ada di video, yang paling dominan di video tadi. Permasalahan sosial yang paling terlihat di tayang video tersebut ya, tentang masalah apa? Hah? Tentang masalah apa yuk? Ada yang mau jawab boleh? Satu orang, abang. Yang paling terlihat tadi tindakan kriminal. Terus apa lagi? Tindakan kriminal. Terus apa lagi bang? Hah? Tindakan kriminal dan apa lagi? Banyak ya di situ, masalah sosial, penyimpangan, terus penakalan remaja, ya. Terus yang berikutnya Ibu tanya lagi terkait video yang tadi. Jadi ketiga masalah itu, ya itu kan sifatnya negatif ya. Untuk mengurangi tindakan negatif yang ada di lapangan, biar tidak terlalu melebar kemana-mana tuh permasalahan sosial. Gimana? Biar tidak terjadi kemana-mana, melebar kemana-mana masalah sosial tadi. Gimana caranya untuk menekan? Apa? Ada yang mau jawab? Ya? Ada yang mau jawab? Hah? Iya, boleh nak? Meningkatkan pemerataan akses pendidikan
pelayanan kesehatan dan lapangan pekerjaan serta menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya kesejahteraan sosial. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Iya. Ya. Apakah pengelompokan sosial selalu berdampak negatif? Jawabannya enggak. Ya, tidak. Tergantung kita menyikapinya itu. Ya, kalau kita punya kelompok sosial di situ saling menghargai, ya sesama kawan tak akan timbul masalah, malah itu akan mempererat hubungan silaturahmi. Paham? Nah, paham? Ada yang mau tanya lagi? Satu lagi. dapat mengatasi pengelompokan berdasarkan gaya hidup agar tidak memicu penyimpanan sosial. Bagaimana? Bagaimana cara sekolah dapat mengatasi pengelompokan berdasarkan gaya hidup? Oke. Tentang gaya hidup itu kan per individu. Ya, tak semuanya orang seperti itu. Kalau kalian mau, boleh. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Kalau karena memang di situ ada dampak negatif, karena memang mungkin kalian nggak bisa ngatasi, takut nanti bermasalah terhadap kalian, nggak usah. Ya, kalau misalnya gaya hidupnya orang seperti itu, misal gaya hidupnya pakaiannya bagus, pakai motor apa, kamu ngikutin itu. Lihat dulu kondisinya, kita mampu tidak menyaingi orang seperti itu. Kalau kita nggak mampu, jangan, nanti kita stres, tidak bisa sama dengan orang, ya, oke? Ya, sip, udah ya? Ya, selanjutnya selesai ada penjelasan, tanya jawab, ibu akan membentuk kelompok, ya. Jadi materinya terkait yang ibu tayangkan di layar video tadi. Ibu akan membagikan lembar LKPD. Ya. Oke. Oke. Lembar jawaban, jangan lupa nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya jangan lupa. Kelompok sini tentang kriminalitas, dianalisis, akan catat, dianalisis permasalahannya, faktor penyebabnya, dan solusinya. Di sini adalah penyimpangan sosial. Silakan dianalisis, ya, cari faktor penyebabnya dan solusinya. Di sini adalah kenakalan remaja. Silakan dianalisis, ya, cari faktor penyebabnya dan cari solusinya. Oke, kerjakan dulu, ya. Selesai ini nanti presentasi ke depan. Boleh dikerjakan. Di kalau nggak paham tanya sama ibu, ibu sambil membimbing dari belakang, nanti, ya. Tadi tentang apa punya kamu? Kriminalitas, penyimpangan sosial, ya. Ya, ya. Iya, enggak apa-apa isi. Dan ya kayak di layar tadi ada tindakan kriminal kan? Tindakan kriminal, kenakalan remaja, ya kan? Perubahan sosial, ya. Punya kamu perubahan sosial gitu, ya. Kalau enggak paham tanya ibu lagi ya. Analisis, apa lagi? Terus cek faktornya, penyebabnya, dan solusi. Oke. 3 orang perwakilan. Silakan disimak, mungkin ada yang mau ditanyakan nanti.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil analisis untuk kenakalan remaja melakukan penyebab rasa tidak dihargai melakukan berdasarkan remaja dan akses kurangnya perhatian dan kepolisian. Dampaknya seperti sosial ada misalkan masyarakat umum dan rusaknya hubungan sosial. Solusi agar faktor tersebut tersebut karena dan tokoh desa perlu merangkul semua wilayah yang tidak biasakan satu wilayah. Kedua, program kepemudaan ini dijalankan seperti olahraga dan seni bersama. Ketiga, melibatkan remaja dalam musyawarah desa agar mereka merasa nyaman. Ya kawan, mungkin ada yang mau bertanya. Apa faktor pendahuluan penyebab kenakalan remaja? Itu aja. Silakan dijawab. Ayo ya. Ya. Oke. Ya? Udah jelas? Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, yang berikutnya, sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempersosialisasikan tentang pengembangan sosial dan pengelompokan wilayah atau unit. Besok pada 9 di sebuah SMA di Pontianak terdapat pengelompokan siswa. Yang buruk bertemu mereka melakukan dan ingin mencegah perilaku menyimpang, seperti membolos semua pokok belajar berdasarkan budaya dengan gaya hidup sebagaimana siswa yang mengikuti gaya hidup. Tato, musik keras, pakaian gelap, sering dijauhi dengan mengucapkan oleh tembok, bola, hingga mengkonsumsi alkohol. Udah? Kawan-kawan gimana? Udah ini analisis faktor dan solusi udah? Udah? Kalau udah boleh anukkan kawannya biar dia bertanya atau mungkin dia ditanyakan. Solusi. Sekolah mengadakan kegiatan lintas budaya untuk perbedaan. Guru dibekali pelatihan pendekatan inklusif agar tidak menghakimi siswa berdasarkan penampilan. Bimbingan dan kesenian menjadi kelompok dan perbedaan sekolah. Hah? Ada yang mau tanya-tanya dulu lah. Ayo. Ada yang mau tanya? Udah jelas nih kawannya? Oke, kita tepuk tangan dulu pertanyaannya. Kita speaking dulu. Boleh? Boleh, biar otak nih fresh lagi ya. 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4.
Tepuk 5, siap belajar. Tepuk fokus. Melihat, mengingat, fokus. Oke. Berikutnya Ibu akan memasukkan lembar LKPD per individu, evaluasi diri ini per individu ya, dan isi yang ini itu ada juga. Oke, udah, oke, silakan boleh dikumpulkan. Oke, ya. Jadi, alhamdulillah, ketika saya mengamati ya pembelajaran hari ini, masih banyak evaluasi ya untuk ibu, untuk kita semua lah ke depannya seperti apa. Ya, mulai dari kerja kelompok kita tadi ya, harus ditingkatkan lagi kerjasamanya, gotong royongnya ya. Oke. Ya, walaupun misalnya ibu ini ya ada kurang apa, kita sama-sama kerjasama untuk depannya lebih baik. Oke. Yang berikutnya adalah ibu akan memberikan selembaran kertas ya. Ini gimana, maksudnya hal yang pelajari hari ini senang atau tidak, kasih. Nanti kalau misalnya senang, imutnya silakan dilingkarin, ini kali jawab ya. Ya. Terus oke. Ya. Itu cara pengerjaannya ada. Oke. Oke. Langsung lagi. Refleksi pembelajaran hari ini. Hal yang saya pelajari hari apa? Jangan lupa namanya, tanggalnya, gurunya siapa ya? Gurunya yang ajar siapa? Bu Fauza ya. Hal yang masih membingungkan apa? Komentar untuk guru dah. Itu aja. Silakan Desi. Oke, nak, maaf. Oke. Dah? Oke. Oke, makasih ya. Oke. 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 Kita simpulkan bersama bahwa melalui pembelajaran hari ini kita memahami bahwa pengelompokan sosial bisa menimbulkan berbagai macam masalah seperti diskriminasi, ketidakadilan, dan konflik sosial. Pengelompokan yang didasarkan terhadap perbedaan suku, agama, ya, ekonomi, dan status sosial. Jadi ini adalah hasil kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Oke lah. Sebelum mengakhiri materi ini, kita ucapkan alhamdulillah. Yuk, makasih semuanya. Oke, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya, Ibu akhir sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.